Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Nila Mustika, NIM 0511391193, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Semarang. Pada video kali ini saya ingin membuat sebuah tugas 1 dengan mata kuliah basis data. Langsung saja kita ke video pembuatan langkah-langkahnya. Nah, dalam video ini mahasiswa diminta untuk membuat Entity Relationship Diagram atau ERD. Dalam kasus di sini, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, tugasnya kita diminta untuk membuat Entity Relationship Diagram dengan tahapan-tahapan yang sesuai panduan. Nah, tahap-tahap dalam pembuatan ERD yang pertama adalah 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terlibat dalam sistem database di atas. Dari contoh kasus ini, entity yang bisa kita ambil adalah mahasiswa 1, yang kedua adalah mata kuliah, yang ketiga adalah dosen. Nah, setelah menentukan entity, tahap yang kedua adalah menentukan atribut atau field dari masing-masing entity dan kata kuncinya. Yang pertama, entity mahasiswa sebagai kata kunci atau primary key adalah NIM. Kata kunci adalah ciri khas yang melekat pada entity itu. Jadi kalau mahasiswa itu ada NIM, nomor induk mahasiswa. Kemudian atribut yang lain bisa nama mahasiswa. Selanjutnya, entity yang kedua, mata kuliah. Sebagai kata kunci, kode uniknya adalah kode mata kuliah. Bisa juga atribut lainnya adalah nama mata kuliahnya. Yang ketiga adalah dosen, entity dosen. Sebagai primary key adalah nomor induk dosen. Atribut yang lain adalah nama dosen. Nah, di sini di mata kuliah ada yang namanya foreign key. Itu kata kunci tamu yang ada di mata kuliah ini. Setelah menentukan atributnya, kita lanjut ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity yang ada beserta kata kunci tamunya. Di sini kita buat tabel. Kaitannya atau relasinya antara mahasiswa dan mahasiswa itu tidak ada. Mahasiswa dengan mata kuliah itu mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Mahasiswa dengan dosen itu nggak ada. Mata kuliah dengan mahasiswa, mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Kemudian mata kuliah dengan mata kuliah kosong, mata kuliah diajarkan oleh dosen, gitu ya. Dan dosen dengan mahasiswa kosong, dosen dengan mata kuliah. Dosen mengajar mata kuliah. Nah, di situ sudah terlihat relasi dari setiap entitinya. Tahap yang keempat yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan. Untuk setiap himpunan relasi, artinya jumlah entitas yang terlibat dalam satu hubungan relasi di dalam suatu ERD ini. Ada hubungan relasi yaitu diajarkan dan meregistrasi. Dosen dan mata kuliah derajatnya, jadi satu dosen mengampu atau mengajarkan banyak mata kuliah, jadi 1 banding banyak. Sedangkan relasi meregistrasi antara entiti mahasiswa dengan mata kuliah, mahasiswa itu banyak, mengambil mata kuliahnya juga banyak, jadi banyak ke banyak, N ke N. Nah, setelah menentukan ini derajat relasi, kita langsung ke bagian yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif non-key yang bukan kata kuncinya. Nah, di sini ada keterangan, jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah kata kunci dari setiap entiti yang terhubung. Di sini kelihatan entiti relasinya mahasiswa banyak ke
ke mata kuliah banyak, maka nanti akan membentuk suatu entity yang baru. Nah, setelah itu, setelah selesai semua mengidentifikasi tahap-tahapnya, kita buat bentuk diagram ERD-nya. Ini saya sudah bentuk, jadi tahapannya saya akan ulangi lagi. Di sini saya menggunakan ERD Plus yang bisa login online tanpa harus mendownload aplikasinya. Di sini kita ulangi lagi, ada 3 entity dalam contoh kasusnya. Entity yang pertama adalah mahasiswa. Entity yang kedua adalah mata kuliah. Dan entity yang ketiga adalah dosen. Pada mahasiswa, atribut key yang bersifat unik itu adalah NIM. NIM mahasiswa. NIM aja deh. NIM. Kemudian atribut tambahannya adalah nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Nah, di sini ada garis bawah, itu menandakan sebagai kata kuncinya ya, unik. Setelah itu ada mata kuliah. Mata kuliah itu atributnya adalah kode mata kuliah. Kode mata kuliah itu sebagai kata kuncinya. Kemudian atribut tambahannya kita bisa masukkan nama mata kuliahnya. Kemudian dosen sebagai kata kunci adalah NID, nomor induk dosen. Dan tambahan atributnya bisa nama dosennya. Nah, setelah kita tentukan, kemudian kita buat langsung ya. Tadi kan sudah membahas kalau dua relasi banyak ke banyak, maka akan membentuk satu entity lagi. Saya langsung buatkan di sini. Saya langsung buatkan di sini registrasi mata kuliah matkul. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke awal. Jadi kaitannya tadi mahasiswa itu kita buat relasi, menyambungkan ya, relationship-nya. Jadi mahasiswa dengan mata kuliah itu meregistrasi. Kemudian mata kuliah dengan mata kuliah itu diregistrasi. Nah, kemudian sebagai atributnya dari entity yang baru ini adalah NIM mahasiswa dengan kode mata kuliah. NIM. Kemudian
Kemudian satunya adalah mata kuliah. Kode mata kuliah. Nah, kita hubungkan mata kuliah ini, yang belum terhubung itu mata kuliah dengan dosen ya. Kita buat relasinya. Oh, salah. Mata kuliah dengan dosen. Mata kuliah dengan dosen kaitannya adalah mata kuliah dosen mengajar mata kuliah. Nah, setelah jadi kita tentukan derajatnya. Jadi tadi kaitannya dosen mata kuliah. Dosen dengan mata kuliah. Satu dosen kemudian banyak mata kuliah. Ini salah kayaknya. Oh, ini salah. Kemudian yang kedua, mahasiswa dan mata kuliah. Banyak mahasiswa. Aduh. Nah, ini adalah hasil dari contoh kasus, diagram dari contoh kasus yang ada. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan mohon koreksinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.